Bertemu kembali kekasih-kekasih Kristus. Shalomnya mana? Pak Riz, Pastor Riz kok nggak ada shalom? Oh ya. Shalom semua, puji Tuhan, grace people. Ketemu lagi kita nih, puji Tuhan. Tema baru lagi nih. Ini bagian pertama, mungkin ada bagian kedua, mungkin nanti ada bagian ketiga. Kok kenapa begitu, Pastor Riz? Panjang-panjang banget. Enggak, supaya Anda makannya itu pelan-pelan, enggak buru-buru, enggak lep, tapi bisa dikunyah. Enak browniesnya, enak rum butternya, enak kejunya. Puji Tuhan, kita tema baru bagian pertama dulu ya. Sebelum mulai, Bu Gembala boleh pimpin doa dulu, silakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau begitu baik dalam hidup kami masing-masing, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kembali kami mau belajar lagi kebenaran firman-Mu Kristus. Kami minta Roh Kudus yang akan menuntun, Pastor Rich yang akan membagikan sharing pada saat ini, dan kami percaya ada pewahyuan baru yang akan memerdekakan setiap siapapun yang mendengarkan dan terjadi metanoia, perubahan cara berpikir. Dan juga kami pun diajar, kami mudah mengerti, kami tuntun firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami setiap hari dan menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih sayangku Ibu Gembala. Ya, hari ini yuk kita mulai. Kalau lihat judulnya itu nanti Anda udah ngeri duluan. Tenang, jangan ngeri. Ini kabar gembira kok ini. Saudara, kalau Anda seumuran saya ya, pasti kita akan cepat gitu ya mengambil satu kesimpulan. Kalau kita bilang, coba menurut kamu kancil itu hewan yang gimana? Ya, betul saudara ya, ketahuan umur ya. Nggak apa-apa, karena zaman saya dulu identik dengan, ya belum ada medsos, belum ada. Zaman itu dulu tuh kita itu rajin ke perpustakaan ya kan, pinjam buku. Saya masih ingat buku yang sering saya pinjam itu apa, Rintintin ya, Tintin, 5 Sekawan. Itu kalau pinjam itu seingat saya itu 1 minggu. Wah, saya baca 5 Sekawan, Rintintin, terus cerita-cerita bergambar zaman itu ya. Makanya kalau saya bilang, yang seumuran saya pasti kalau ditanya, menurut kamu hewan kancil lu gimana? Karena terlalu banyak buku yang kita baca, kita mengerti tentang hewan kancil itu, yang paling gampang kita akan bilang kancil itu cerdik, kancil itu cerdas. Wah, kenapa? Karena setiap buku yang kita baca, karakter seperti itu tuh yang muncul kan. Nah, sama saudara kalau kita baca Alkitab sebenarnya, kalau kita mau sederhanakan tenang-tenang, Anda membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, perikop demi perikop, perjanjian lama, perjanjian baru, Anda mendapat gambaran nggak bahwa Allah kita itu gimana sih? Yesus kita tuh gimana sih? Nah, di pertemuan yang kemarin, Anda yang belum nonton silakan ikuti ya. Saya menjelaskan tentang itu loh Allah kita, itu loh Yesus kita. Sayang banget sama bangsa Indonesia. Apa itu? Pastor Riz, Pak Gembala. Ya, dengerin ya, biar saya bisa lanjut nih. Oke, hari ini kita lanjut lagi. Makin lama kita belajar di Riz Production, di Giacomo Family. Oke. Mumpung disebut, saya harus bilang dulu. Jangan lupa ya, berlangganan Giacomo Channel. Di Riz Production juga follow ya. Jangan lupa diberi like ya, di jempol ya, dikasih jempol. Berlangganan di Giacomo Channel, follow di Riz Production, dan jangan lupa
repost ya, bagikan juga yang di YouTube, repost juga yang di TikTok ya, Riz Production. Puji Tuhan, dengan begitu kita sama-sama melayani, membantu kami. Anda melayani Tuhan dengan keuangan Anda. Ya, puji Tuhan. Kita saling mengasihi, saudara ya. Anda membantu kami, berarti Anda mengasihi kami juga. Puji Tuhan. Oke. Hari ini kita mau lihat. Kembali lagi kita akan melihat bahwa begini toh Bapak kita ya, Pak Gembala. Oh, begini ya Yesus kita, Bapak Gembala. Oh, ternyata pikiran Bapak kita tuh begini ya, Pak Gembala, Pastor. Gak apa-apa, tenang. Masih ada waktu untuk belajar. Oke? Ya, sekarang kita akan mulai dengan satu ayat dulu. Ibu Gembala boleh baca 2 Tesalonika 2 ayat 1. Satu ayat aja. Silakan Ibu Gembala. Versi PB ya. Baca versi terjemahan baru. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Ada versi lain nggak ya? Nggak ada ya? Belum ada. Ya, terjemahan baru deh ayat 1. 2 Tes 2 ayat 1. Silakan Ibu Gembala. Tolong perhatikan kalimatnya ini ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Nah, coba Anda perhatikan, ada kata dan nggak Ibu Gembala? Ada. Kata dan itu di antara kata apa dan apa? Antara kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan kalimat terhimpunnya kita dengan Dia. Terhimpunnya kita dengan Dia. Berarti kalau kita renungkan ayat 1 saja, 2 Tesalonika 2 ini ayat 1, berarti sebenarnya ada 2 kejadian ya Ibu Gembala. Betul nggak ya? Iya dong. Kan ada kata dan. Betul nggak saudara? Ada tanda koma aja berarti ada pemisah kejadian. Yang pertama, kedatangan Yesus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Jadi kita ini dihimpun, dikumpulkan dengan Yesus ya. Iya, kalau Anda mau meneliti silakan. Anda bisa teliti bahasa Yunaninya kok. Kedatangan Tuhan Yesus itu kalau saya tidak keliru pakai kata apa? Parousia. Parousia. Tapi kalau yang kita itu berkumpul bersama dengan Dia, artinya Yesus, itu pakai kata apa sayangnya? Episunagoge. 2 kata Yunani yang berbeda. Nah, Anda bolehlah silakan. Ya, Anda cari dari Thayer Definition, saya lupa Greek berapa itu. Anda tinggal cari ya. Kecuali digunakan kata yang sama. Makanya kita gabungkan. Selama ini kan kita bilang kedatangan Tuhan itu second coming. Betul ya? Tapi sebenarnya kalau kita teliti ini, ayat 1 ini, ada 2 peristiwa loh. Ada second coming, kedatangan Tuhan, dan kita berkumpul bersama dengan Yesus. Berarti ada 2 peristiwa. Iya, dua peristiwa ini akan terjadi. Dua-duanya akan terjadi. Bukan sama-sama ini, enggak. Yang pertama itu kita orang percaya akan berkumpul bersama dengan Yesus di mana ya? Di awan-awan. Nah, kalau second coming, kedatangan Tuhan Yesus, Yesus benar-benar turun dari sorga, meminjakkan kakinya di bukit Zaitun. Jeblek, kedebung. Nah, kaki Yesus dua-duanya menginjakkan di bumi. Kalau rapture tidak. Kita ketemunya di awan. Yesus ada di awan. Beneran itu? Pastor Reed? Ya beneran dong. Masa Alkitab bohong? Kalau mau lihat
kalimat yang lebih enak kita baca, Anda baca aja Yohanes 14 di bagian pertama. Judulnya Rumah Bapa. Di situ istilahnya kita dijemput. Nah, jadi tolong taruh di dalam pikiranmu, Anda dan saya tidak akan mengalami kedatangan Yesus yang kedua. Orang yang tidak percaya itu akan mengalami itu. Kenapa begitu, Pastor? Oh ya, kedatangan Yesus yang kedua itu dia bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Lah, memang kita tidak dihakimi, Pastor. Ya, tolong Anda ingatlah. Kita ini kan orang-orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh salib Yesus kan. Darahnya menghapus dosa kita kan. Saya tanya aja, kalau dosa dihapus itu hilang gak ya? Ya hilang lah, Pastor. Masa gak hilang? Apalagi ini darah Yesus. Kalau begitu, apakah peristiwa Jumat Agung, Paskah itu hanya setahun sekali kita peringati dan setelah itu kita jadi orang yang berdosa lagi? Ya enggak lah, berbuat dosa masih bisa, Pastor. Masih. Tapi kita tidak lagi dinilai oleh Bapa. Kita ini manusia jasmani, tidak, tapi manusia roh. Anda baca nanti Efesus 2 ayat 6 ya, kita itu sudah duduk bersama dengan Yesus. Kita duduk di sampingnya Yesus di sorga. Wow, keren ya, Pastor. Oh iya dong, keren dong. Kita punya Bapa yang baik kok. Nah, jadi kalau kedatangan Tuhan itu yang kedua itu untuk menghakimi, untuk menghukum yang tadi, yang pertemuan sebelumnya. Kok saya bilang tadi ya? Iya, kalau Anda baru dengarnya sebelum ini, berarti yang tadi Anda dengar yang 2 Petrus 3 ayat 9. Allah itu panjang sabar loh, Dia tidak mau manusia itu binasa. Itu loh hati Allah kita. Nah sekarang, kita itu bukan akan menerima hukuman. Kita tuh akan berkumpul bersama dengan Yesus. Nah, sekarang kita baca ada 2 ayat berikutnya. Baru kita akhiri ya, ini bagian pertama. Silakan Ibu Gembala. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Mungkin Ibu Gembala baca versi apa ya? Versi mudah dibaca. Sama klasik ya? Coba Ibu Gembala baca 1 Tesalonika 1 ayat 10 versi mudah dibaca dan Amplified Bible klasik. Silakan Ibu Gembala, versi mudah dibaca. 1 Tesalonika 1 ayat 10 dengan versi mudah dibaca. Kamu berhenti memuja berhala untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Ia telah membangkitkan anaknya dari kematian. Dialah Yesus yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Nah, kalau sebelum dilanjut ke klasik ya, orang Tesalonika itu memang sebelumnya mereka itu penyembah berhala. Tapi akhirnya mereka berhenti, mereka percaya kepada Yesus. Yang mereka puja hanya Yesus. Dan di sini dibilang orang yang sudah percaya kepada Yesus itu bukan menjadi target untuk menerima murka Allah. Bukan. Nah, sekarang yang Amplified Bible Classic, silakan Ibu Gembala. Dan bagaimana kamu menantikan dan menunggu kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang secara pribadi menyelamatkan dan melepaskan kita dari murka dalam kurung yang membawa hukuman yang akan datang dalam kurung atas mereka yang tidak bertobat tutup kurung dan menarik kita kepadanya dalam kurung
memberikan kita semua hak istimewa dan pahala dari kehidupan baru di dalam Kristus Sang Mesias. Coba Anda bayangkan itu. Anda renungkan baik-baik begitu. Kita ini bukan target untuk kena murka, saudara. Bukan. Ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah gambarkan itu. Kenapa saya ngambilnya dari Tesalonika? Saya nggak mau keluar dari konteks, saudara. Kan tadi awalnya 2 Tesalonika 2 ayat 1 kan. Saya nggak mau keluar ke kitab lain gitu loh. Kan kebanyakan orang begitu. Padahal yang nulisnya beda, situasinya beda, konteksnya beda. Enggak, saya nggak biasa yang begitu. Jadi kalau Anda lihat, kalau kita masih punya pemikiran bahwa Allah kita ini akan suatu waktu nanti akan bejek-bejek kita. Akan mau, ya biar ada codet sedikit lah di kening gitu. Biarlah ada apa, tagores lah di lengan gitu. Karena mengalami apa, peristiwa apa itu, masa-masa akhir. Enggak, Allah kita enggak seperti itu. Yuk, ayat terakhir kita lihat yang makin jelas lagi. Silakan Ibu Gembala. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Baca semua versi ya, TB dan semua versi bahasa Indonesia yang sudah kita gali. Silakan Ibu Gembala. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 9 terjemahan baru. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Garis bawahi. Allah tidak menetapkan. Kalau orang lain menetapkan, manusia menetapkan, bisa dieliminasi. Sekarang kalau Allah yang menetapkan, siapa yang berani membantahnya? Pendeta gendut, pendeta terkenal, pendeta apa? Hati-hati loh. Kalau mau lebih jelas, silakan deh dengerin video yang spiritual check up 1, spiritual check up 2. Nggak lama itu, 1 jam 2 video itu. Anda dengarkan supaya Anda ngerti. Karena nanti di bagian yang kedua dan yang ketiga kita akan lihat rapture. Kita akan lihat tentang antikristus. Makhluknya kayak apa sih antikristus? Telinganya 1, matanya 1 di tengah. Enggak, ganteng dia. Sekarang sudah ada Peserin. Sudah, di gereja paling banyak sekarang. Kalau nggak percaya, nonton aja khotbah-khotbah di YouTube. Sudah saya beri panduan ya. Spiritual check up 1, spiritual check up 2. Oke, Bu Gembala. Versi selain terjemahan baru ayat 9 tadi. Silakan Ibu Gembala. Versi TSI. Karena sebagai orang pilihan Allah, kita bukan ditetapkan untuk dihukum dengan murkanya. Ditambah lagi TSI, kita ini orang pilihan yang ditetapkan. Tadi sudah ditetapkan. Bukan hanya ditetapkan, kita ini dipilih. Allah memilih kita nggak sembarangan. Tidak, salah pilih, oi. Enggak ada, oi. Enggak ada yang begitu, oi. Anda sudah dipilih, udah. Oi. Ya kan? Kita dipilih dan ditetapkan. Lanjut, TSI. Lanjut, tetapi untuk diselamatkan melalui Kristus Nah, Yesus. dipilih, ditetapkan untuk diselamatkan, bukan untuk dibejek-bejek. Lanjut. Tetapi untuk diselamatkan melalui Kristus Yesus penguasa kita. Berikutnya, versi mudah dibaca. Allah tidak memilih kita untuk kemarahannya. Allah tuh milik kita bukan untuk dimarah-marahin. Oi Pak Pendeta, oi pengajar, rubah mukamu. Jangan pakai topeng seram terus. Jangan pakai topeng berkerut terus. Kalau dalam kasih karunia, mukamu tuh jadi halus kok, jadi bagus. Jadi enak liatnya. Nggak berkerut-kerut di kening. Ya enggak kayak muka penjahat. Mohon maaf ya. Lanjut versi muda. Tetapi untuk menerima keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Berikutnya versi firman Allah yang hidup. Sebab Allah tidak berniat mencurahkan murkanya ke atas kita. Kok Anda punya niat sih? Anda mau menghukum orang-orang, Allahnya nggak punya niat kok. Niat itu masih dalam hati, belum dilakukan, belum diomongin, baru tersimpan, baru niat. Nggak ada loh. Nggak ada niat sama sekali dari Allah kita. Lanjut, ulang versi firman Allah yang hidup. Sebab Allah tidak berniat mencurahkan murkanya ke atas kita, melainkan menyelamatkan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Berikutnya versi ILT. Indonesia Literal Translation. Silakan. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yesua HaMasiah. Kok Anda punya ide bahwa kita itu ditempatkan untuk menerima murka? Bukan, kita itu ditempatkan di tempat Goshen yang dekat dengan Yesus. Goshen itu artinya draw near, ditarik mendekat. Untuk apa? Dipelihara. Ceritanya ada nggak? Ada dalam perjanjian lama. Di Kejadian itu tentang Yakub yang dibawa masuk ke Mesir oleh Yusuf. Kita ini mau dipelihara. Yang mau dipelihara oleh Bapa yang baik, oleh Yesus yang begitu menyayangi. Katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya nggak mau, nggak apa-apa kok. Nggak usah berantem. Biarlah. Mau dibilang, oh doktrinnya gini. Mau bilang sesat apa, terserahlah. Saya hanya baca Alkitab kok. Saya mau dipelihara oleh Allah. Saya mau dipelihara oleh Yesus. Saya nggak mau. Memang sudah ditempatkan di tempat untuk dibejek-bejek, untuk nerima murka. Enggak, saya nggak mau. Darah Yesus begitu berharga bagi saya. Membereskan semua yang harusnya saya terima hukuman. Tapi Yesus sudah menggantikan saya. Dia yang dihukum, ganti saya di atas kayu salib. Dan bagi Bapa, Dia sudah puas dengan itu. Tidak perlu lagi saya dihukum dengan pelanggaran yang sama. Karena pelanggaranku sudah ditimpakan semuanya kepada tubuh Yesus. Puji Tuhan. Ini bagian pertama ya, baru fondasi. Nanti kita sampai di bagian 2 dan ketiga. Amin untuk firman Kristus. Tetap percaya, tetap mulai sadari setiap hari bahwa kita adalah orang-orang yang akan dipelihara. Tuhan sayang kepada saya. Dia sabar kepada saya. Puji Tuhan. Amin untuk firman Kristus. Mari jalankan hari-harimu dengan pengertian Anda tidak menjadi target. Bapa tidak punya niat untuk menghancurkan Anda. Bapa punya niat dan menanti Anda dengan sabar. Dia tidak mau kita binasa. Dia mau kita berkumpul bersama dengan Yesus, menikmati kekekalan secara abadi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami punya Engkau Bapa yang baik. Kami punya Engkau Yesus kami yang baik. Tidak ada lagi yang menghalangi kami. Kami punya jalan akses masuk bertemu dengan Engkau Bapa. Karena darah Yesus yang membuka jalan bagi kami. Beri kami keberanian Roh Kudus. Sadarkan kami siapa diri kami. Kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Dan kami punya Bapa yang sangat baik. Terjadilah semua yang baik sepanjang aktivitas kami, apapun yang kami lakukan hari ini. Berkat-berkat berkelimpahan bagi kami. Ada kemudahan, kelancaran. Semuanya kami terima. Ini doa kami, syukur kami. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah kota kami, diberkatilah Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa
Yuk berlangganan Jiakom channel, beri like, Rich Production TikTok, ayo follow. Jangan lupa beri like juga. Jangan lupa ya give. Mana gift-nya? Give, mana gift? Oh, saya senang banget kalau Anda beri gift kepada kami. Puji Tuhan. Jangan cuman dinonton aja. Repost, bagikan supaya follower Anda juga menikmati berkat yang Anda nikmati saat ini. Puji Tuhan. Shalom semua. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah.